Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kita boleh ada pagi hari ini. Kita ditolong dan disertai Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kita tidak lupa dengan tema Natal kita tahun yang lalu. Masih ingat dengan tema Natal kita Bapak Ibu? Masih ingat tema Natal kita Pemasmur 2024? Bisa dengan suara yang keras sama-sama bilang apa? Apa temanya? Apa temanya? 1, 2, 3 itu cari tegas. 1, 2, 3. Connected with God. Terhubung dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti masing-masing memiliki hubungan atau menjalin suatu hubungan dengan sesama kita. Amin ya. Setiap kita pasti punya hubungan dengan sesama kita, menjalin hubungan dengan sesama kita, karena memang kita diciptakan bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita diciptakan untuk hidup bersosial. Karena itu kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka jangan bilang kalau saya bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Itu omong kosong. Gak bisa. Nah, tetapi tahukah saudara bahwa sedikit saja kesalahan dalam hubungan kita, sedikit saja kesalahan ketika kita menjalin satu hubungan dengan sesama kita, itu bisa mempengaruhi hubungan tersebut. Sedikit saja kesalahan itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Misalnya saja salah ngomong, kita rasa kita bercanda, ternyata bagi mereka kita serius. Jadi omongan kita bisa dianggap serius, bisa menyinggung akan perasaan mereka. Kita mungkin salah sikap, suami dan istri misalnya, atau sama kita. Yang satu ngomong dengan giginya rapat, gimana kabarmu? Gitu kan? Tapi giginya agak rapat. Apa kabar hari ini? Terus kita malah menjawab, kenapa bisa kamu? Sini sekali, nanya kabar aja kita gitu kali. Terus dia jawab, baik. Salah ngomong, salah sikap. Karena mungkin dia ngomong tadi, gimana kabarmu? Dia ngomong sambil menahan sakit giginya. Nah si kawan tadi nggak ngerti. Ternyata dia sudah sakit gigi. Dia jawab dengan ketus, baik. Bisa crash. Hubungannya bisa mati. Sensitif kali bisa mau. Padahal ternyata ada sesuatu yang tidak beres dengan diri. Ya? Nah antara suami dan istri juga demikian. Kadang-kadang di rumah begitu ya. Si ibu ngomongnya seperti dia merasa bahwa itu biasa saja, tapi suami merasa bahwa itu kayaknya menghakimi, seperti kayak mengintimidasi bagi suami. Bisa clash. Anak-anak dengan orang tua dan sebaliknya juga demikian. Salah ngomong, salah sikap itu bisa merusak atau mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong dengan kita agak-agak lain wajahnya, tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Kenapa suka jangan? Tapi kenapa mau? Kurang sehat, tanya dulu. Jangan langsung bilang baik. Tanya dulu kabarnya. Dan biasanya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan suatu kesalahan dalam suatu hubungan itu, kita pasti berusaha untuk memulihkan kembali hubungan itu. Ya? Kalau kita melakukan kesalahan, kita merasa bahwa sepertinya sikap kita ini, omongan kita ini sepertinya salah dengan teman kita atau orang lain. Kita pasti berusaha untuk memulihkan hubungan itu dengan cara permohonan maaf. Gak ada kata lain selain kita minta maaf. Maaf ya. Gak ada kata lain. Atau kadang-kadang kita mungkin ajak dia makan traktir. Oh itu paling senang, paling cepat untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kita bersoal dengan satu orang lain, coba ajak makan, paling cepat menyelesaikan masalah itu. Ingat ini ya. Kalau suami istri agak-agak clash, ajak makan, ajak jalan-jalan. Sekadar keliling komplek aja istri udah senang kali Bapak Ibu. Sekadar jalan-jalan di pasok ojek 5.000 udah senang. Jadi dalam satu hubungan ketika ada satu kesalahan, ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang kita lakukan yang ternyata sepertinya akan merusak hubungan itu, pasti kita akan berusaha bagaimana caranya kita memulihkan kembali hubungan itu. Dan caranya adalah dengan meminta maaf. Hal ini
Yesus Kristus. Dia sama sekali tidak melakukan kesalahan, sama sekali tidak melakukan dosa, tetapi dia mau melakukan pemulihan kembali hubungan antara manusia dengan Allah, dengan dirinya, melalui dirinya. Dia mau supaya hubungan antara manusia dan Allah itu pulih kembali, terjalin kembali, tidak putus lagi. Segala konsekuensi Yesus tanggung dalam dirinya sendiri. Seberapa banyak di antara kita yang mau menanggung kesalahan orang lain? Seberapa banyak di antara kita yang kita tidak bersalah tapi kita rela menanggung kesalahan dia? Firman Tuhan mencatat tidak ada seorang pun yang mau mati demi orang yang benar, tapi untuk orang yang baik mereka rela. Yesus orang yang benar, tapi dia rela mati untuk kita orang yang tidak baik dan tidak benar yang berdosa. Dan ini dia lakukan dengan tujuan, hanya satu tujuan, supaya hubungan kita pulih kembali dengan Allah kita. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan untuk Yesus? Ini yang menjadi tema renungan kita pagi hari. Apa yang harus saya lakukan untuk Yesus? Kalau hubungan itu sudah dipulihkan oleh Yesus, jika hubungan kita dengan Allah itu telah pulih kembali, lantas apa yang harus kita lakukan untuk Yesus agar hubungan itu tetap terpelihara? Kalau dengan sesama kita ketika hubungan mulai retak dan ketika kita mulai memulihkan kembali hubungan itu, pasti kita akan berusaha bagaimana caranya supaya jangan hubungan itu retak lagi. Dan kita sudah tahu celahnya di mana. Dengan Yesus, dengan Allah kita, apa yang harus kita lakukan ketika hubungan kita sudah dipulihkan kembali dengan Allah kita? Yang kita harus lakukan adalah mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau di dalam Matius pasal 22 ayat 37 hal yang sama juga dikatakan, tetapi yang berbeda adalah di sana di bagian dengan kekuatanmu. Dengan kekuatanmu itu di dalam Matius dikatakan dengan akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Matius, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, ini melibatkan seluruh keberadaan kita, melibatkan seluruh pribadi kita manusia. Jadi kita tidak hanya bisa mengasihi Tuhan dengan pikiran kita. Firman Tuhan bilang demikian. Kita mengasihi Allah hanya dengan hati kita, tidak. Kita hanya mengasihi Allah dengan kekuatan kita, tidak. Tapi seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita, apa yang ada dalam pribadi kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita, semuanya kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati sama dengan mengasihi Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Ini artinya bahwa kita mengasihi Tuhan kita tanpa banyak pertimbangan untuk mengasihi Dia. Untuk mengasihi Tuhan jangan banyak pertimbangan Bapak. Tuhan, kayaknya aku gak ditolong dalam hidup. Aku merasa bahwa Tuhan sepertinya Tuhan jauh dari hidupku. Jadi kasih kita mulai berkurang kepada Tuhan. Ya, bukankah Dia sudah melakukan sebelumnya? Kasihnya yang besar di dalam tunjukkan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti dengan sungguh-sungguh tanpa banyak pertimbangan untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kata yang dipakai adalah nafseka atau dari kata-kata nefes, nafas Bapak Ibu. Jiwa. Itu berarti bahwa selama kita masih ada nafas, selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup, selama kita masih bernafas, mari kita mengasihi Allah. Mari kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap
Bagaimana kita tidak tidak mempertimbangkan hal apapun untuk mengasihi Tuhan, itu akan dilihat dari tindakan nyata kita. Kita bisa ngomong aku mengasihi Tuhan, tindakannya apa? Wujudnya apa? Maka di dalam Matius dikatakan mengasihi berkasihan Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu menyangkut pikiran kita seluruhnya, akal budi, menunjukkan bahwa pikiran kita, budi kita, perilaku kita, akhlak kita, adab kita dalam mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita? Mengasihi Tuhan dengan akal budi adalah firman Tuhan katakan, biarlah pikiran kita dibaharui oleh pembaharuan firman Tuhan dalam Roma. Itu artinya bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, pikiran kita, akal kita, sikap kita, tindakan kita, adab kita, akhlak kita itu harus menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan itu bisa dilihat di mana? Dengan hubungan kita antar sesama. Kalau mengasihi Allah itu kan kita pribadi. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa lihat? Tetapi itu akan menjadi nyata ketika kita mewujudkan antara hubungan kita dengan sesama. Disitulah wujudnya, disitulah akan nyata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan kita mengasihi manusia. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah selain mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, kita harus menyelesaikan dan meninggalkan dosa. Dengan kata lain, kita harus bertobat. Gak bisa begitu. Gak bisa kita mengasihi Tuhan kalau kita masih hidup dan dikuasai oleh dosa. Gak bisa. Karena apa? Untuk dosa itu Yesus mati. Masa kita masih melakukan dosa, hidup dalam dosa, dikuasai oleh dosa, lalu kita bilang kita mengasihi Allah? Unsur dalam pertobatan itu ada berapa? Anak-anak yang boleh pakai kisah sih. Unsur pertobatan menyadari, menyesali, mengakui, meninggalkan. Sadari akan dosa kita, sesali akan dosa kita, akui di hadapan Tuhan dan minta pengampunan daripada Dia, lalu tinggalkan. Tinggalkan, jangan lakukan lagi. Ini unsur pertobatan. Jadi yang harus kita lakukan untuk Allah kita supaya hubungan kita tetap terpelihara dengan Allah kita adalah menyelesaikan dan meninggalkan dosa kita, atau dengan kata lain kita harus bertobat. Dosa adalah pemberontakan terang-terangan melawan Allah. Ini berarti bahwa dengan sengaja kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dosa adalah pemberontakan terang-terangan melawan Allah. Berarti dosa itu fakta kehidupan, Bapak Ibu. Dosa merupakan fakta kehidupan, bukan hanya sekadar kelemahan atau kekurangan, karena hal itu disengaja dilakukan. Jadi bukan kelemahan, bukan kemampuan, bukan karena kita tidak mampu untuk meninggalkan dosa, bukan. Tapi ternyata kita dengan sengaja memberontak terhadap Allah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan, tidak kita lakukan, tidak kita hiraukan. Dengan kata lain kita sudah memberontak kepada Allah, dan itulah dosa. Seberapa banyak kita memberontak terhadap Allah dalam hidup kita hari-hari yang kita lalui. Jadi bukan hanya sekedar dosa itu berarti satu kelemahan atau kurang, bukan Bapak Ibu. Itu bukan kekurangan kita, itu bukan kelemahan kita. Karena itu dengan sengaja kita lakukan. Misalnya firman Tuhan bilang jangan mencuri, tapi kita mencuri. Dengan sengaja kita melakukan itu. Tuhan sudah bilang jangan mencuri. Tuhan sudah bilang jangan berzina, jangan berdusta, jangan mabuk oleh anggur, jangan berkata-kata kotor, memaki dan sebagainya. Tuhan sudah bilang hal demikian dalam firman-Nya, tetapi kita masih melakukan itu, berarti dengan sengaja kita memberontak secara terang-terangan kepada Allah, dan itulah dosa. Karena itu Bapak Ibu,
puncak dari semua dosa yang manusia lakukan adalah Kristus yang disalibkan. Jadi jangan sia-siakan kematian Kristus di kayu salib untuk dosa kita. Itulah puncak. Itulah puncak bagaimana dia menunjukkan supaya hubungan manusia dengan Allah itu pulih kembali. Pilihan ada pada kita. Pilihan ada pada kita. Dosa harus lenyap dari diri kita. Perhatikan baik. Dosa harus lenyap dari diri kita, atau Allah yang harus mati dalam kehidupan saya. Dosa yang harus saya matikan, yang harus saya lenyapkan dalam diri saya, atau Allah yang harus mati dalam kehidupan saya oleh karena saya masih hidup dalam dosa. Pilih yang mana? Artinya, jika dosa memerintah dalam diri kita, maka kehidupan Allah dalam diri kita akan mati. Atau sebaliknya, kalau dosa memerintah dalam diri kita, kehidupan Allah yang akan mati. Kita tidak akan merasakan Allah itu menyertai dan menolong kita, karena kita masih terus hidup dalam dosa. Tapi sebaliknya, kalau Allah memerintah dalam diri kita, seharusnya lah dosa itu mati dalam diri kita. Amin. Nah, pilihannya ada pada kita. Mau yang mana? Mau pilih dosa yang memerintah kita sehingga Allah mati dalam kehidupan kita sehingga kita tidak merasakan apa-apa, atau kita membiarkan Allah memerintah hidup kita sehingga kita bisa menguasai diri kita terhadap dosa. Yesaya 59 ayat 2, di sana dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, tetapi menjadi penghalang bagi kita adalah dosa pelanggaran kita. Itulah yang menjadi penghalang bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merasakan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, jangan bangun tembok dosa dalam diri kita. Jangan bangun tembok, jangan bikin lagi tembok penghalang sehingga kita tidak lagi merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan bangun tembok dosa dalam diri kita lagi, karena semuanya sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Dalam hubungan kita dengan Allah, kita harus tinggalkan dosa-dosa kita, karena Dia itu kudus. Allah itu kudus, dan Allah mau supaya kita hidup seperti Dia. Allah mau supaya kita hidup dalam kekudusannya. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan bahwa barang siapa berkata bahwa dia ada dalam Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Semangat pemazmur adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Amin. Karena itu wajib hidup seperti Kristus. Saudara dan saya wajib hidup seperti Kristus. Bagaimana Kristus hidup? Semua tertulis dalam firman-Nya. Demikianlah kita harus hidup seperti Kristus. Imamat 20 ayat 7 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus? Kita kan manusia berdosa. Kita bisa melakukannya karena ada pribadi yang sudah mengerjakan pengudusan itu kepada kita. Jadi bukan karena kudusnya kita, bukan karena bersihnya kita, bukan karena sucinya kita, tapi karena pengudusan yang dilakukan oleh Allah, itu yang memampukan kita, yang membuat kita bisa hidup kudus. Seperti tadi, kalau firman Tuhan bilang jangan mencuri, bisa kita tidak mencuri? Bisa. Berarti kita bisa hidup kudus. Bisakah kita tidak berzina? Bisa. Persoalan sekarang mau atau tidak kita melakukannya. Bisakah kita tidak berdusta, tidak berbohong? Bisa. Dan kita bisa melakukannya bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah sudah menguduskan kita. Itulah yang memampukan kita bisa melakukannya. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan bahwa kejarlah kekudusan. Itu berarti kita harus berusaha. Kita harus mengejar kekudusan itu. Kita harus berusaha hari demi hari, kita harus hidup kudus dengan pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Dengan demikian, bisakah kita hidup kudus? Bisa. Bisakah kita hidup sempurna? Bisa. Karena Kristus sudah mengerjakan dalam kita. Kristus yang sempurna itu, Kristus yang kudus itu yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang kudus yang Allah perintahkan kepada kita. Sebelum dosa menguasai kita, mari kita kuasai diri kita terhadap dosa. Sebelum kita dikuasai
kita berdoa Bapak Ibu, ketika kita berdoa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biasanya apa yang kita minta kepada Tuhan? Bapak Ibu, ketika berdoa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang Bapak Ibu minta? Apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita minta? Pasti kita meminta pengampunan dosa. Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ampunilah dosa, sucikanlah dosa, bersihkanlah, tahirkanlah, selamatkanlah jiwaku. Karena memang itu masalah yang paling utama dalam hidup manusia. Kalau dosa tidak diselesaikan, kita nggak bisa bertemu dengan Bapa di surga. Nah, waktu kita berdoa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kita minta adalah supaya Dia mengampuni kita, supaya Dia membebaskan kita dari dosa. Itu artinya Allah mau supaya kita jangan lagi dikuasai oleh dosa. Allah mau supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa-dosa kita. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, bukan. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi bukan berarti bahwa dosa itu menguasai kita. Akhirnya itu terus yang kita lakukan, itu terus yang kita lakukan. Jatuh lagi dalam dosa yang sama, jatuh lagi dalam dosa yang sama. Itu berarti kalau kita masih terus jatuh dalam dosa yang sama, berarti masih dosa yang menguasai kita, bukan kita, belum kita yang menguasai dosa. Karena itu sebelum dosa menguasai diri, mari kita kuasai diri kita terhadap dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan hal lainnya untuk memelihara hubungan kita dengan Allah adalah membangun kebiasaan baru. Bangun kebiasaan baru. Roma 6 ayat 19. Roma 6 ayat 19. Roma 6 ayat 19 di sana dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangunlah kebiasaan baru kita. Kalau sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita masih dikuasai oleh dosa, tubuh kita masih dikuasai oleh dosa, kita masih menjadi hamba-hamba kecemaran. Maka sekarang setelah kita berbalik dari hal itu, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi hamba kebenaran. Artinya apa? Seluruh hidup kita harus melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau sudah terima Yesus, jangan lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Engkau dan saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Karena itu mari lakukan hal-hal yang baru yang menyenangkan akan hati Tuhan, supaya hubungan kita dengan Allah tetap terpelihara. Apa yang bisa kita lakukan? Doa. Membangun kebiasaan baru. Kalau sebelumnya kita adalah orang-orang yang malas berdoa atau doanya Senin Kamis, sekarang kalau sudah terima Yesus, sudah meninggalkan dosa, sudah percaya Yesus, sekarang mulai kebiasaan baru. Rajin dan tekunlah berdoa. Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dengan berdoa, lewat doa, kita bisa sampaikan semuanya kepada Yesus. Kita bisa ungkapkan semuanya kepada Yesus. Yang tidak terungkapkan kepada manusia, kita bisa sampaikan kepada Yesus. Yang tidak bisa dipahami, dimengerti oleh manusia tentang keadaan kita, kita bisa sampaikan semua kepada Yesus. Dia mengerti keadaan kita, dia peduli keadaan kita. Lewat apa? Lewat doa. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran
Dengan berdoa kita sedang membentengi diri kita, menjaga diri kita dari bentuk tipu muslihat iblis. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan berdoa, kekhawatiran kita akan hilang. Dengan berdoa, kecemasan kita akan Tuhan angkat. Yang harus kita lakukan untuk memelihara hubungan kita dengan Allah, mulai kebiasaan baru dengan berdoa. Hal lainnya, kebiasaan baru lainnya bisa kita lakukan adalah dengan baca firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13 mengatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tekun baca firman Tuhan. Kalau sebelumnya kita orang yang malas baca firman Tuhan, baca firman Tuhan cuma renungan yang dikirim setiap hari, itu pun hanya sekedar lewat sah. Sekarang kalau kita pribadi yang baru dalam Yesus, kita harus mulai kebiasaan baru. Tekun, sukalah dengan baca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sering memohon, kita sering berharap supaya apa yang kita kerjakan berhasil, tapi kita nggak mau bertekun dalam bacaan firman Tuhan. Dengan baca firman Tuhan, melalui firman Tuhan, kita bisa bertumbuh, kita bisa menghasilkan buah. Amin. Pertumbuhan orang percaya adalah dengan baca firman Tuhan. Buah orang percaya adalah dengan baca firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Semuanya ada di sini. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang dihiraukan Allah bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Manfaat dari baca firman Tuhan. Firman Tuhan membukakan dan menyatakan kesalahan kita, sekaligus mengajarkan kita hal-hal yang berguna dan yang membangun hidup kita. Karena itu, mulai kebiasaan baru dengan suka baca firman Tuhan. Dan yang terakhir, mulai kebiasaan baru dengan bersekutu dengan orang-orang percaya. Hidup dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Kisah pasal 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tekun dalam persekutuan, karena dalam persekutuan kita juga akan belajar firman Tuhan. Dalam persekutuan orang-orang percaya, di situ kita juga akan belajar firman Tuhan. Jadi kalau dalam satu komunitas orang percaya nggak ada firman Tuhan yang dibahas dalamnya, itu perlu dipertanyakan. Ngapain mereka? Kalau konsel yang dibahas bukan firman Tuhan, terus ngapain? Yang dibahas hanya pergumulan hidup, kesusahan hidup, curhat-curhatan satu dengan yang lain, tapi gak ada firman yang memuatkan dalamnya, itu bukan persekutuan. Itu hanya cicet-cicet. Itu hanya curcol-curcol. Jadi dalam persekutuan harus ada firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam persekutuan Bapak Ibu, kita bisa saling menasihati. Dalam persekutuan kita bisa saling menguatkan. Dalam persekutuan kita bisa saling memperhatikan
Jadi kalau ada yang bilang, percuma ya, kayak gitu juga nih mereka bersekutu, komsel ibadah, tapi hidupnya kayak gitu juga. Saya mau katakan Bapak Ibu mau setuju atau tidak dengan saya, ini pendapat saya. Nggak ada yang bisa menolakkan. Seburuk-buruknya dalam persekutuan itu masih jauh lebih baik daripada kita tidak hidup dalam persekutuan. Hal buruk yang terjadi dalam persekutuan sekalipun Bapak Ibu, perselisihan itu hal yang wajar saja. Tetapi akan jauh lebih buruk ketika kita tidak ada dalam persekutuan. Karena apa? Di dalam perselisihan, dalam persekutuan sekalipun ada perselisihan, firman Tuhan mengatakan besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan sesamanya. Kalau kita melakukan kesalahan, ada di dalam lingkungan kita yang bisa menasihati kita. Tapi kalau kita tidak dalam persekutuan, siapa yang menasihati kita? Nasihat orang fasik kalau kita dengar. Nasihat orang yang tidak pernah beribadah yang kita dengar. Nasihat orang yang tidak pernah berdoa, yang pernah bersekutu, yang pernah baca firman Tuhan yang kita dengar. Kita bukan malah diluruskan jalannya, malah kita makin dijerumuskan. Jadi saya bilang, seburuk-buruknya hidup dalam persekutuan Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalamnya, entah itu mungkin ada ketersinggungan satu dengan yang lain, rasa tidak enak satu dengan yang lain, merasa tidak nyaman satu dengan yang lain, itu masih jauh lebih baik daripada kita di luar daripada persekutuan, di luar daripada kehidupan pribadi kita. Karena itu bangun kebiasaan baru kita, hiduplah dalam persekutuan, jangan jauhkan diri kita dari persekutuan kita. Karena dengan demikian kita bisa memelihara hidup kita, hubungan kita agar tetap baik, agar tetap terhubung dengan Allah kita. Amin. Apa yang harus saya lakukan untuk Yesus? Mengasihi Allah dengan segenap hati, bertobat, menyelesaikan dan meninggalkan dosa kita. Yang ketiga, bangun kebiasaan baru. Mari kita berjuang Bapak. Hidup dalam persekutuan. Sekutu, seteru, itu beda. Sekutu, persekutuan dari kata sekutu. Sekutu artinya adalah tim, kawan, nikah, pihak yang bekerja sama dengan kita untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi sekutu itu adalah kawan, rekan. Berbeda dengan seteru. Seteru itu lawan. Jadi kita mau bersekutu dengan orang-orang percaya, bersekutu dengan Allah dalam komunitas orang-orang percaya, atau kita mau berseteru dengan Allah, atau kita mau berseteru dengan orang-orang percaya. Pilihan ada kita. Karena itu mari kita berjuang untuk berusaha melakukan hal-hal yang di atas tadi, agar hubungan kita dengan Tuhan tetap terpelihara. Kita akan tetap terhubung dengan Allah, karena di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan di luar Allah kita bukan siapa-siapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.